Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti dengan NIM 212357 dari kelas PAI 3I. Jimpa menyampaikan UTS melalui video. Yang pertama, kelompok 1 membahas tentang agama dalam kehidupan. Dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu mereka dengan aturan keyakinan mereka masing-masing. Manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan sumber moral, petunjuk kebenaran, dan sumber informasi tentang masalah-masalah metafisika dan bimbingan rohani bagi manusia, baik dikala suka maupun duka. Dan agama mempunyai peran penting dalam mengatur dan mengorganisasikan dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial dan kontrol sosial. Ia mensosialisasikan individu dan melakukan kontrol baik terhadap individu maupun kelompok dengan berbagai cara. Dalil mengenai agama terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Selanjutnya, makalah kelompok 2 membahas tentang sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan hadis yang memuat sunnah Rasulullah. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, yang keempat adalah qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur. Selanjutnya, yang kedua adalah hadis. Hadis adalah suatu perkataan dan berita dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah SAW. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi hadis yaitu untuk menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat, tetapi mengenai tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam sunnah. Selanjutnya, yang ketiga, isma. Isma dibentuk berdasarkan kepada kesepakatan seluruh ulama mujtahid setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kedudukan ijma: apabila terjadi ijma terhadap suatu masalah, maka hasil tersebut wajib diikuti dan hukum dalam masalah yang sudah telah diputuskan dalam ijma tersebut mempunyai nilai pasti dan tetap. Selanjutnya, qiyas. Qiyas tidak banyak orang yang tahu, sekalipun orang tahu masih ada perbedaan antara keyakinan bahwa qiyas ini tidak termasuk dalam sumber hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama sudah sepakat qiyas sebagai sumber hukum Islam, dan qiyas menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan.
Selanjutnya untuk makalah kelompok 3 yaitu tentang ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ijtihad adalah sumber hukum Islam yang ijtihad adalah mencurahkan segenap kesanggupan secara maksimal seorang ahli fikih untuk mendapatkan pengertian tingkat dani terhadap hukum syariat. Ijtihad memiliki landasan yang kuat terhadap Al-Quran dan hadis. Di antaranya dalil mengenai ijtihad terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Adapun syarat menjadi seorang mujtahid ialah yang pertama menguasai bahasa Arab termasuk nahwu dan menguasai dan paham akan Al-Quran dan menguasai hadis Rasulullah SAW, mengetahui kesepakatan hukum para sahabat. Selanjutnya untuk makalah kelompok 4 ya, tentang karakteristik dalam ajaran Islam. Yang pertama, karakteristik di bidang agama adalah mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Selanjutnya, karakteristik di bidang akidah meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak karakteristik lainnya. Selanjutnya makalah kelompok 5 yaitu tentang pendekatan studi Islam. Pendekatan studi Islam adalah suatu kerja atau memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak mencuri pola pikir yang didangkal. Normatif adalah peraturan yang mengatur tentang baik buruknya perbuatan berdasarkan norma yang berlaku. Itu makalah dari kelompok 6 yaitu Islam sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, adapun perbedaan antara filsafat dengan ilmu yaitu filsafat berusaha mencoba merumuskan pertanyaan atas jawaban, mencari prinsip umum, tidak membatasi segi pandangnya, bahkan cenderung memandang segala sesuatu secara umum dan keseluruhan. Sedangkan pengetahuan adalah penguasaan lingkungan hidup manusia. Filsafat hanya bertugas mengintegrasikan ilmu, sedangkan pengetahuan dapat mengkajinya sampai pada kebenaran melalui kesimpulan logis dan pengamatan empirisme. Perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan: ilmu adalah kerangka konseptuasi atau teori ulang saling berkaitan dan memberi tempat pengkajian. Nah, ilmu adalah sesuatu yang dapat kita peroleh melalui proses yang disebut dengan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.